semuanya, perkenalkan nama saya Indah Mei Putriani Nazara. Saya dari kelas 11 IPS 3. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi fisika kelas 11 tentang pemanasan global. Simak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran ini, saya harapkan kita dapat menganalisis bersama gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim serta dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Pemanasan global atau global warming ini juga disebut darurat iklim atau krisis iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dapat kita ketahui bahwa suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Apa penyebab dari pemanasan global? Jawabannya adalah karena adanya efek rumah kaca. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang terjadi di bumi merupakan fenomena global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sebagai contoh aktivitas yaitu pabrik, penggunaan alat transportasi, kebakaran hutan, dan penggunaan alat listrik yang berlebihan. Kesemua aktivitas ini menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kegiatan-kegiatan yang semakin lama sehingga banyak jumlahnya atmosfer seperti karbon dioksida, metana, nitrous oksidan, dan klorofluorokarbon. Ketika matahari bersinar, gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca, meneruskan gelombang pendek cahaya matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan permukaan bumi. Radiasi balik tersebut bersifat panas sehingga suhu atmosfer bumi semakin meningkat dan bumi terperangkap dalam atmosfer yang panas. Apa saja dampak pemanasan global? Dampak pemanasan global yang pertama adalah iklim mulai tidak stabil. Ditunjukkan dengan pola cuaca yang tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Yang kedua adalah naiknya permukaan laut. Contohnya, jika permukaan air laut di Pulau Jawa tetap naik 5-10 mm setiap tahunnya, maka diperkirakan Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Wah, seram juga ya. Yang ketiga yaitu hasil pertanian terganggu. Kekeringan yang sangat ekstrim tidak hanya berpengaruh pada perairan, tetapi juga pertanian, sehingga bencana kelaparan ada di depan mata. Yang keempat yaitu kehidupan hewan dan tumbuhan terganggu. Contohnya, ketika es kutub mencair akibat pemanasan global, beruang kutub susah mencari makanan dan peristiwa pemutihan terumbu karang yang telah musnahkan 16% terumbu karang dunia. Yang kelima, munculnya penyakit jenis baru. Anomali cuaca menyebabkan perkembangbiakan jamur, virus, dan binatang-binatang pembawa penyakit menjadi tidak terkendali dengan menyebar ke daerah-daerah baru. Bagaimana mengurangi pemanasan global? Usaha mengurangi pemanasan global dapat kita lakukan dengan cara pertama, lakukan penghijauan, atau kita sering sebut reboisasi atau penanaman kembali lahan yang gundul. Dengan adanya pohon dapat mengurangi kadar CO2 di udara pada siang hari. Yang kedua yaitu kurangi pembakaran bahan bakar fosil, yaitu dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang ketiga, hemat listrik. Menjalankan praktik hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari memadamkan lampu yang tidak terpakai. Yang keempat yaitu mengelola sampah dengan baik.
Pisahkan tempat sampah organik dan anorganik. Ubah sampah organik menjadi pupuk kompos, kemudian sampah anorganik dapat kita daur ulang. Kelima yaitu menggunakan energi alternatif, yaitu energi alternatif yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Kita dapat mengganti dengan energi angin, energi surya, energi nuklir, dan energi air. Keenam yaitu speak up. Sering-seringlah menyuarakan mengenai betapa pentingnya dan mendesaknya isu lingkungan ini. Dengan begini, kita dapat meningkatkan kesadaran pada individu-individu lain yang belum mengerti mengenai pemanasan global. Sekian penjelasan materi kali ini, sampai jumpa. Terima kasih.